wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul kembali bersama dalam rangka mendengarkan kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, beliau telah hadir bersama kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dini Amma Barakallahu Fikum karena telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami, dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada para jamaah yang telah hadir bersama kita. Semoga waktu yang kita luangkan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mulai ke penyampaian, kami ingin membacakan terlebih dahulu tata tertib kajian. Mohon ditampilkan. Ada yang bisa mohon bantu tampilkan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin bisa langsung kita skip aja. Karena ada kesalahan teknis dalam. Ya, alhamdulillah ada yang bisa. Tata tertib kajian online via Zoom meeting. Yang pertama, menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali. Kemudian mematikan fitur video dan mute mikrofon atau audio saat join dan saat kajian. Kemudian mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Kemudian sesi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian. Pertanyaan harap disesuaikan dengan tema pada hari ini. Kemudian pertanyaan bisa dikirimkan kepada host atau co-host atau moderator untuk kami bacakan, atau bisa bertanya langsung dengan raise hand. Yang akhwat kameranya off dan ikhwan kameranya boleh di on. Kemudian menghargai sesama dalam mengikuti kajian dan berharap mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 15 Sya'ban 1443 Hijriah untuk waktu Indonesia. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama, bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia,
kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang belajarlah wudhu dan sholat. Dan ini adalah pembahasan yang kedua atau pertemuan yang kedua dari belajar wudhu dan sholat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pengertian wudhu, baik secara bahasa yang artinya dari kata al-wada'ah, yang artinya adalah al-husnu, kebagusan, al-bahjatu, keindahan, an-nadhafatu, kebersihan. Dan al-wudhu jika wawunya pakai dhammah maka dia adalah perbuatan dari perbuatan wudhu tersebut. Dan jika wawunya pakai fathah al-wudhu maka dia adalah air yang digunakan untuk berwudhu. Kemudian secara istilah syariat, wudhu artinya adalah at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla bi ghasli a'dha'in makhsusatin ala sifatin makhsusah. Yang artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membasuh anggota-anggota yang khusus dengan tata cara yang khusus. Itulah pengertian dari berwudu yang sudah kita pelajari. Kemudian kita juga menyebutkan bahwasanya wudu merupakan amal ibadah yang banyak keutamaannya. Wudu merupakan amal ibadah yang banyak keutamaan. Entah ini sudah saya sebutkan atau belum pada pertemuan sebelumnya. Seperti misalkan wudu adalah setengah dari keimanan. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, sahabat Nabi Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci adalah setengah dari keimanan. Kemudian berwudu adalah menghapuskan dosa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hadha. Thumma qala man tawadda'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, siapa yang berwudu demikian diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian juga keutamaan berwudu lainnya adalah orang yang selalu menjaga wudu termasuk dari tanda keimanan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min." Istiqamahlah dan janganlah, dan kamu tidak akan pernah bisa menghitung. Maksudnya nikmat-nikmat Allah. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang yang beriman. Ini keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, wudu adalah tanda orang beriman pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bisa mengenali sahabat-sahabatnya dengan cara dia
terlihat dari bekas anggota wudhunya bercahaya. Bekas anggota wudhunya bercahaya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya pada anggota-anggota wudhunya akibat dari wudhunya. Dan wudhu adalah salah satu penyebab masuk ke dalam surga dan mendapatkan pakaian surga. Hal ini sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Sampai pakaian dari orang beriman, maksudnya kelak di dalam surga, sesampainya batasan wudu dia. Nah, inilah sekitar 5 keutamaan dari berwudu yang sudah kita pelajari. Kemudian juga pada pertemuan sebelumnya kita juga mempelajari beberapa poin tentang wudu, yaitu keadaan-keadaan yang sangat disyariatkan dalam berwudu, yaitu berwudu untuk adzan. Maka ini dianjurkan, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Dianjurkan saat mau adzan berwudu. Kemudian yang kedua yaitu berwudu untuk sholat. Ini termasuk daripada syarat sahnya sholat. Berwudu untuk sholat. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian yang ketiga adalah berwudu untuk tawaf. Para ulama rahimahumullah ta'ala berijma' disyariatkannya kesucian di dalam tawaf. Para ulama rahimahumullah ta'ala berijma' disyariatkannya kesucian di dalam tawaf. Kemudian yang selanjutnya adalah berwudu untuk membaca Al-Quran. Boleh bagi orang yang berhadas kecil membaca Al-Quran, tetapi tidak boleh menyentuhnya. Tetapi meski bagaimanapun disyariatkan untuk berwudu saat mau membaca Al-Quran. Lebih utama dalam keadaan berwudu saat membaca Al-Quran. Dan ini ditunjuki oleh dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Sisi pendalilannya adalah bahwa hadis ini memberikan isyarat bahwa terjadi zikir saat dalam keadaan berhadas kecil. Maka ini termasuk daripada kebiasaan beliau, menunjukkan disyariatkannya berwudu saat membaca Al-Quran. Kemudian ahibati fillah afanillah wa yakum, disyariatkan berwudu saat mau tidur. Sebagaimana kesepakatan mazhab fikih yang 4. Disunnahkan berwudu saat mau tidur. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Bismillah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Jika engkau ingin tidur, maka berwudulah seperti wudu'mu mau salat.
Yang ke-7 adalah berwudu bagi junub, bagi orang yang sedang junub saat dia ingin makan, ingin minum, atau ingin tidur. Maka disyariatkan untuk dia berwudu. Dan ini adalah mazhab Syafi'i. Berwudu bagi orang yang junub saat ingin makan, ingin minum, dan ingin tidur. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ayarqudu ahaduna wa huwa junub. Wahai Rasulullah SAW, apakah boleh salah seorang dari kita tidur dalam keadaan dia junub? Rasulullah SAW menjawab, nah, iya, boleh. Idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junub. Jika salah seorang dari kalian berwudu, maka tidurlah dia, meskipun dia dalam keadaan junub. Meskipun dia dalam keadaan junub. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 adalah berwudu saat ingin mengulang berjima kembali. Berwudu saat ingin mengulang berjima kembali. Hal ini adalah pendapat jumhur ulama fikih, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dan dia adalah perkataan sekelompok dari sahabat Nabi dan juga para tabi'in. Seperti misalkan perkataan para ulama kebanyakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, istahabba aktsarul ulama al-wudu'a lil mu'awadah. Kebanyakan para ulama menganjurkan untuk berwudu saat ingin mengulang jima. Nah, ini beberapa keadaan yang disyariatkan untuk berwudu. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang berwudu, yaitu beliau rahimahullahu ta'ala berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab beliau, syammir an yadaika ilal mirfaqain wa qul bismillah. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, sing-singkan kedua lengan bajumu sampai di atas siku, lalu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan, di situ penulis langsung menyebutkan sing-singkanlah sampai siku, lalu ucapkanlah bismillah. Termasuk daripada yang dijadikan syariat dalam agama Islam adalah mengucapkan bismillah saat mau berwudu. Dan ini hukumnya dianjurkan. Mengucapkan bismillah hukumnya dianjurkan sebelum berwudu. Dianjurkan menurut jumhur ahli fikih, mayoritas para ulama fikih, mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, dan dia adalah salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Faqudhiya bainahuma waladun lam yadurruhu." Jikalau salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, lalu dia mengucapkan bismillah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau berikan rezeki kepada kami. Maka faqudhiya bainahuma walad.
lalu ditakdirkan untuk mereka berdua anak, maka syaitan tidak akan bisa membahayakan anak tersebut. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa saat berjima itu adalah saat yang paling jauh dari berzikir kepada Allah. Tetapi meskipun demikian tetap disyariatkan untuk mengucapkan bismillah. Maka dalam keadaan-keadaan lain seperti berwudu lebih dianjurkan lagi. Lebih dianjurkan lagi. Kemudian juga alasan yang kedua bahwa mengucapkan bismillah disyariatkan saat kebanyakan dari perkara-perkara, baik itu ibadah ataupun selain ibadah. Maka disyariatkan saat makan, saat masuk rumah, saat keluar rumah, saat berjimat, saat mandi, dan lain-lainnya dari keadaan-keadaan yang ada. Maka ini adalah alasan-alasan mengapa dianjurkan untuk membaca bismillah saat berwudu. Nah, tadi disebutkan seperti itu ya, bismillah. Jadi itu adalah kesunahan dalam berwudu. Kemudian setelah itu penulis mengatakan kemudian basuhlah kedua telapak tanganmu dan berkumurlah. Ahibati fillah afanillahu iyyakum. Membasuh kedua tangan. Di sini hukumnya adalah disunnahkan. Membasuh kedua tangan sampai pergelangan telapak tangan. Ini disunnahkan di awal wudu bagi orang yang bukan bangun dari tidur. Adapun yang bangun dari tidur maka hukumnya wajib membasuh kedua telapak tangannya. Jadi bagi orang yang mau berwudu dan dia bukan bangun dari tidur, maka disunnahkan untuk membasuh kedua telapak tangannya. Hal ini berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang wudunya Nabi Muhammad SAW. Nah, pada cerita tersebut beliau mengatakan faghasala kaffaihi thalatha marrat. Maka Nabi Muhammad SAW membasuh kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. Dan juga berdasarkan hadis yang lain, juga berdasarkan ijma' dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, kemudian Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Imam Nawawi berkata, hadza dalilun ala anna ghuslahuma fi awwalil wudu' sunnah. Ini adalah dalil bahwa membasuh keduanya tapak tangan di awal wudu adalah sunnah. Wa huwa kadzalika bittifaqil ulama. Dan mereka demikian itu adalah dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Baik. Kemudian penulis tadi mengatakan, basuhlah ke telapak tangan dan berkumurlah. Berkumur, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berwudu. Berkumur-kumur yang disebut dengan al-madmadah. Kemudian memasukkan air ke hidung yang disebut dengan al-istinsyaq. Yang disebut dengan al-istinsyaq. Disunnahkan berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dihikayatkan ijma' atas hal tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Aini rahimahullah. Beliau mengatakan al-mubalaghatu fiha sunnatun ijma'an. Bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur, masukkan air ke hidung,
ini termasuk sunnah berdasarkan ijma. Termasuk sunnah berdasarkan ijma. Kemudian ahibati fillah afanillah wa yakum, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Luqayt ibn Sabrah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ya Rasulullah, akhbirni anil wudu." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang wudu. Dan beliau berkata, "Asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'im." Artinya, sempurnakanlah wudu dan selaklah jari jemari dan bersungguh-sungguhlah di dalam masukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Ahibati fillah afanillah wa yakum. Kemudian setelah itu melakukan istinthar, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Jadi berkumur-kumur sekaligus beristinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung. Kemudian setelah itu melakukan istinthar, yaitu mengeluarkan air dari hidung tadi. Dan ini adalah sunnah dari kesunahan wudu berdasarkan mazhab fikih yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Baik. Nah, kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum, setelah itu penulis mengatakan, lalu buanglah kotoran hidung dengan masukkan air, kemudian mengeluarkannya kembali 3 kali. Ini sudah kita bahas tadi. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu. Nah, sebelum itu saya ingin menambahkan bahwa di sana ada kesunahan wudhu yang lain. Seperti bersiwak. Sebelum membasuh wajah, ya. Kemudian di sana ada kesunahan wudhu yang lain, yaitu bersiwak. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak menyulitkan atas umatku, niscaya aku akan bersiwak di setiap wudu. Niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap wudu. Nah, jadi hukumnya disunnahkan. Kemudian yang belum juga kita bahas adalah termasuk dari kesunahan, yaitu sisanya nanti kita akan bahas saat berwudu. Ya. Kita baca lagi tadi. Penulis rahimahullah berkata, basuhlah kedua telapak tanganmu dan berkumur-kumur. Ini kita katakan sunnah tadi. Lalu buanglah kotoran hidung yang disebut dengan istinthar dengan memasukkan air, kemudian mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Basuhlah wajahmu. Membasuh wajah dalam berwudu termasuk dari rukun wudu. Tidak sah wudu kecuali dengan membasuh wajah. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, jika kalian bangun mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian berdasarkan ijma, dan yang menukilkan ijma ini adalah yang pertama yaitu Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i. Kemudian Imam Ibnu Qudamah yang bermadzhab Hambali. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar yang bermadzhab Maliki, dan seterusnya.
Kemudian kita katakan bahwa wajah adalah ma tahsulu bihil muwajah, yang menghadap seseorang. Wajah adalah sesuatu yang menghadap seseorang. Batasannya adalah secara ardan, lebar, yaitu dari telinga ke telinga. Adapun secara panjang, yaitu dari tumbuhnya rambut sampai kepada dagu yang paling bawah. Sampai kepada dagu yang paling bawah. Nah. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum, yang berkaitan dengan wajah juga adalah hukum membasuh jenggot. Apabila jenggotnya itu tipis seperti saya ini, yang memperlihatkan warna kulit dari jenggot yang tumbuh, maka itu wajib dibasuh, yang luarnya ataupun yang dalamnya. Ini kalau seandainya dia memiliki jenggot yang tipis. Tapi kalau seandainya jenggotnya kathifah, tebal, wajib membasuh luarnya dengan kesepakatan madzhab fikih yang 4. Nah, dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Sisi pendalilannya yaitu wajah, yaitu zat yang seseorang menghadap kepadanya dan telah keluar dari bawah bawah rambutnya memandang seseorang. Nah, intinya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa hukum membasuh jenggot itu dilihat apakah jenggotnya tebal ataukah jenggotnya tipis. Kalau tebal sudah saya jelaskan tadi, kalau tipis juga sudah saya jelaskan. Baik. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan oleh penulis, yaitu basuhlah wajahmu dan kedua lenganmu sampai siku. Di sini juga penulis mengatakan dan berkumur. Kita ingin tahu secara hukum fikih berkumur itu hukumnya apa? Berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung. Berkumur-kumur hukumnya wajib, dan juga masukkan air ke hidung. Wajib dilakukan di dalam berwudu. Dan ini mazhab Hambali dan juga pendapat sebagian ulama salaf. Di antaranya yaitu Abdullah bin Mubarak, Ibnu Abi Layla, kemudian juga Atha bin Abi Rabah, kemudian juga Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Yaitu wajib berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung saat berwudu. Dan dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bangun mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, surat Al-Maidah ayat 6, memerintahkan untuk membasuh wajah. Dan termasuk wajah adalah mulut dan hidung. Termasuk dari wajah adalah mulut dan hidung. Nah, baik. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum, setelah itu penulis mengatakan basuhlah wajahmu dan kedua lengan sampai siku, yang kanan dan kiri 3 kali. Sekarang membasuh kedua tangan.
hukum membasuh kedua tangan sampai siku adalah rukun atau fardu dari kewajiban wudhu. Tidak sah wudhunya ketika tidak membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, dan dalil yang menunjukkan hal ini ada surat Al-Maidah ayat 6. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian kepada siku-siku kalian. Dan ini juga berdasarkan ijma bahwa hukum membasuh kedua tangan hukumnya adalah fardu. Berdasarkan ijma, dinukilkan ijma oleh Imam Asy-Syafi'i, kemudian oleh Imam At-Tahawi, Imam Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'i, Imam At-Tahawi dari mazhab Hanafi, kemudian Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Abdul Bar, ulama Islam mazhab Maliki, kemudian Ibnu Rushd, ulama Islam mazhab Hambali, kemudian An-Nawawi, ulama Islam bermazhab Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semuanya menukilkan ijma akan wajibnya membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang patut diperhatikan adalah membasuh kedua tangan sampai siku, siku masuk bagian yang dibasuh. Siku masuk dari bagian yang dibasuh. Wajib membasuh siku berserta dengan kedua tangannya. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan bahkan dihikayatkan ijma atasnya, yaitu wajib membasuh kedua siku beserta dengan tangannya. Nah, setelah itu penulis rahimahullah ta'ala berkata, sebanyak 3 kali, kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Kalau kita lihat di dalam penjelasan para ulama rahimahumullah ta'ala, bahwa membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali ini dianjurkan membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga berdasarkan ijma Imam At-Tahawi, Imam Ibnu Abdul Bar, Imam An-Nawawi, Imam Al-Aini, seluruhnya menukilkan ijma bahwa disunnahkan untuk membasuh sebanyak 3 kali saat berwudu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi disebutkan basuhlah wajahmu dan kedua lenganmu sampai siku, yang kanan dan kiri 3 kali. Tadi sudah kita bicarakan tentang kata-kata 3 kali. Kemudian kita bicarakan tentang kata-kata yang kanan. Yang kanan disunnahkan untuk memulai membasuh anggota wudhu dengan bagian kanan. Disunnahkan saja, tidak diwajibkan. Ya, disunnahkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa dhuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Baik itu dalam menyisir, memakai pakaian dan segala urusannya. Nah, kemudian berdasarkan ijma, yang menukilkan ijma adalah Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Arabi, Imam Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa dianjurkan untuk memulai bagian kanan pada setiap anggota wudhunya. Jadi dianjurkan untuk membasuh
anggota-anggota wudhu bagian kanan terlebih dahulu. Lalu setelah itu usapkanlah kepalamu seluruhnya beserta kedua telinganya. Maksudnya adalah kita membasahi kedua telapak tangan lalu kita usap seluruh rambut kepala kita. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada pengusapan kepala. Pengusapan kepala ini hukumnya adalah disunnahkan. Hukumnya adalah disunnahkan. Ataupun mengusap kepala hukumnya adalah fardu, gitu. Fardu, wajib, ya, wajib. Dan dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian kepada dua mata kaki. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu mengusap kepala adalah wajib dalam berwudu, yaitu yang menukilkan ijma' di antaranya Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Abdul Bar, dan Imam Al-Qurtubi dari mazhab Maliki. Dari mazhab Imam Ibnu Abdul Bar dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali, kemudian Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Menukilkan ijma' bahwa mengusap kepala hukumnya fardu di dalam wudu. Nah, sekarang berkaitan dengan hukum mengusap seluruh kepala. Maka wajib hukumnya mengusap seluruh kepala, seluruh rambut kepala. Dan ini adalah mazhab Maliki dalam kitabnya yang masyhur, mazhab Hambali menurut pendapat yang lebih sahih, dan ini adalah pendapatnya Imam Al-Muzani dari mazhab Syafi'i, dan yang lain-lainnya, yaitu wajib mengusap kepala seluruhnya. Wajib mengusap kepala seluruhnya. Dan dalilnya adalah wamsahu biru'usikum, yaitu usaplah rambut kepala kalian. Kemudian setelah itu dalil yang sangat banyak dari Rasulullah SAW saat beliau berwudu, beliau senantiasa mengusap kepala beliau saat berwudu. Nah, dan di dalam mengusap rambut kepala ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Di antaranya yaitu hukum mengusap rambut yang turun. Rambut sampai sini saja kemudian dia panjangkan. Bagaimana hukumnya? Maka mengusap rambut yang turun tidak wajib mengusapnya. Dan tidak wajib mengusap rambut yang turun, dan tidak sah kalau seandainya seseorang hanya mengusap pada rambut yang turun tersebut. Jadi kalau seandainya ada orang rambut panjang, lalu apakah dia wajib mengusap pada rambut yang panjang tersebut? Tidak. Kalaupun orang yang berambut panjang tersebut dia mengusap pada rambutnya dan meninggalkan mengusap pada rambut kepala, maka ini tidak sah usapannya. Tidak sah usapannya. Nah. Kemudian selanjutnya adalah
berapa kali mengusap? Mengusap kepala 1 kali dan tidak disyariatkan untuk mengulang-ulang. Dan ini mazhab jumhur ahli fikih, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Nah, dan di dalam hadis-hadis yang begitu banyak, kita akan dapati bahwa mengusap kepala itu hanya 1 kali. Lalu para ahli fikih yang mengatakan 3 kali, mereka mengkiaskan dengan sama-sama dari anggota wudhu yang lainnya. Jadi mereka kiaskan. Nah, kemudian selanjutnya adalah sifat dari mengusap kepala. Sifat dari mengusap kepala ini karena tidak disebutkan oleh penulis. Ya. Sifat dari mengusap kepala ada 2. Yang pertama, menggabungkan jari telunjuk, kemudian letakkan jari jempol pada samping kepala, kemudian setelah itu dijalankan ke belakang atau kemudian dari belakang ke depan lagi. Nah, itu sifat mengusap rambut kepala saat berwudu. Kemudian selanjutnya adalah hukum mengusap kedua telinga. Maka wallahu a'lam terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang mengusap 2 telinga. Ada yang mengatakan bahwa mengusap 2 telinga adalah hukumnya sunnah. Dan sunnah yang dikerjakan oleh jumhur seperti mazhab Hanafi, Maliki, dan juga Syafi'i. Bahwa mengusap kedua telinga termasuk daripada kesunahan wudhu. Pendapat yang kedua adalah wajib mengusap kedua telinga. Wajib yang luar dan yang dalam. Dan ini mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Baik. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang dipakai adalah hadis riwayat Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Musannaf bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, al-udhunani minar ras. Yang artinya 2 telinga termasuk daripada kepala. Nah, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan usaplah kepalamu seluruhnya beserta kedua telinga. Tadi telinga sudah kita sebutkan. Basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki, kanan dan kiri 3 kali. Ini adalah termasuk daripada pembicaraan akhir-akhir dari wudhu, ya, pembicaraan dari akhir-akhir wudhu. Basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki, kanan dan kiri, sebanyak 3 kali. Dan membasuh kaki termasuk daripada rukun di dalam berwudhu. Membasuh kaki termasuk daripada rukun di dalam berwudhu. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Dan basuhlah kepala kalian, usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Dan ini berdasarkan ijma', dinukilkan oleh Imam Nawawi, Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Al-Mawardi. Ijma' akan membasuh kedua kaki sampai mata kaki merupakan kewajiban dalam berwudu.
Baik. Nah, kemudian setelah itu ada rukun-rukun yang lain, ya, dari rukun-rukun wudhu. Kan pertama membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Nah, itu 4 perkara. Sekarang yang kelima dari rukun wudhu adalah yaitu tertib di dalam berwudu. Tertib maksudnya adalah tertib itu sesuai dengan urutan. Ya, wajah, kemudian setelahnya adalah kedua telapak tangan, kemudian setelahnya kepala, kemudian setelahnya kaki. Nah, itu namanya tertib. Ini termasuk daripada rukun dalam sholat. Dan ini mazhab Hanafi, Hambali, salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Dalil yang menunjukkan akan bahwa harus tertib adalah surat surat Al-Maidah ayat 6. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Dan basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai kepada siku. Nah, kemudian ahibati fillah afanillahu iyyakum, lalu selanjutnya al-muwalat. Al-muwalat artinya adalah membasuh anggota wudhu secara muwalat, yaitu tidak membasuh anggota wudhu kecuali sebelumnya masih basah. Jangan sampai anggota wudhu sebelumnya kering baru dia membasuh anggota wudhu yang lain. Tidak. Itu namanya tidak muwalat. Muwalat adalah membasuh anggota-anggota wudhu berdasarkan kemudian urutan. Berdasarkan urutan. Yaitu tidak membiarkan anggota wudhu sebelumnya kering baru dibasuh anggota wudhu setelahnya. Dan dalilnya adalah fardu, yaitu kewajiban. Dan ini mazhab Maliki yang masyhur, mazhab Hambali, dan juga pilihan dari Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Baz, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa muwalat termasuk daripada fardun min furudil wudu, termasuk daripada kewajiban dari kewajiban berwudu. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, batasan dikatakan berurutan. Apa itu? Batasannya adalah sebagaimana sudah katakan, janganlah anggota wudu yang dibasuh sebelumnya sampai kering baru dia membasuhnya. Jangan. Ini tidak muwalat namanya. Jangan sampai kering anggota wudu sebelumnya. Maka pada saat itu dia bisa berwudu dengan muwalat, yaitu dengan berurutan, tidak menunggu sampai kering. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 6 dari kewajiban dan rukun-rukun berwudu. 6 dari kewajiban dan rukun-rukun berwudu. Adapun hal-hal yang disunnahkan, maka ada sekitar 12 hal yang disunnahkan. Pertama, mengucap bismillah, kemudian bersiwak, kemudian yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian yang keempat bersungguh-sungguh saat memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur,
Kemudian yang kelima adalah menyela-nyela jari jemari ataupun bagian-bagian yang sulit terkena air. Yang keenam adalah membasuh anggota-anggota wudhu sebanyak 3 kali. Yang ketujuh adalah mendahulukan bagian yang kanan. Yang kedelapan adalah memijat. Yang kedelapan adalah memijat anggota-anggota wudhu tersebut. Nah, kemudian hukum menambah dari 3 kali basuhan. Hukum menambah atas 3 kali basuhan. Maka hukumnya makruh dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' akan hal itu. Nah, dan Rasulullah SAW pernah bersabda akan hal ini. Yakunu fi hadhil ummah qaumun ya'tadduna fit tuhuri wad du'a. Yang artinya akan terjadi di tengah-tengah umat ini orang-orang yang mereka kebiasaannya orang-orang yang kebiasaannya berlebih-lebihan di dalam berwudu dan di dalam berdoa. Nah, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah. Selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa setelah berwudu. Apa hukum berdoa setelah berwudu? Dianjurkan. Setelah berwudu, maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dianjurkan untuk berdoa setelah berwudu. Nah, saya berusaha melengkapi yang memang Syekh tidak menyebutkannya ya. Kemudian ada hal-hal yang dimubahkan saat berwudu. Hal-hal yang dimubahkan saat berwudu. Yang pertama, berbicara saat berwudu. Maka ini diperbolehkan. Yang kedua, minta pertolongan kepada yang lain saat berwudu. Ini juga diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, yaitu mengeringkan. Mengeringkan dengan handuk, dengan tisu. Maka diperbolehkan mengeringkan anggota-anggota wudu yang basah karena air wudu. Dan ini adalah mazhab yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa diperbolehkan? Karena tidak ada larangan. Ya, karena tidak ada larangan. Dan asal hukum segala sesuatu di dalam perkara-perkara selain ibadah seperti jual beli, kemudian yang lain-lainnya, termasuk di dalamnya adalah memakai handuk untuk mengeringkan, maka ini mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Maka ini mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Kemudian ada hal-hal yang tidak disyariatkan saat berwudu, yaitu berdoa di setiap anggota dari anggota-anggota wudu. Dan ini tidak disyariatkan menurut mazhab Hambali, Syafi'i, dan salah satu pendapat dari mazhab Maliki. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ibnul Qayyim, Imam As-San'ani, kemudian Imam Ibnu Baz, kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, para sahabat, dan para tabi'in. Berwudu di setiap anggota wudu. Kemudian yang kedua yaitu mengusap leher. Maka tidak disyariatkan untuk mengusap leher saat berwudu. Kemudian yang ketiga yaitu
memanjangkan cahaya. Misalkan ini membasuhnya kan dari sini sampai siku. Maka agar cahayanya banyak dia sampai sini. Ya, membasuhnya. Ini tidak dibenarkan. Kemudian selanjutnya yaitu hal yang berkaitan dengan wudhu sudah. Apa saja yang dimubahkan untuk orang yang berwudhu, apa yang saja yang tidak disyariatkan untuk orang yang sedang berwudhu. Nah, kemudian setelah itu permasalahan sholat. Nah, jadi wudhu tadi sudah selesai, kemudian permasalahan sholat. Nah, sholat ini panjang, mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Tepat 1 jam sudah kita berbicara, mudah-mudahan tadi sebagai tambahan tentang wudhu yang belum selesai. Ya, kalau seandainya ada pengulangan-pengulangan yang sudah saya sampaikan, maka mudah-mudahan lebih bisa dimaklumi lagi. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Semoga bisa kita pahami semuanya dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jemaah sekalian, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya waktu beberapa menit untuk sesi tanya jawab ini. Sebelum kami bacakan pertanyaan yang masuk via chat, kami ingin mengizinkan kepada jamaah yang ingin bertanya langsung pada Ustadz yang sudah raise hand. Di sini ada 2 yang sudah raise hand ya. Silakan yang pertama, kami persilakan bisa buka mikrofon. Ya, jazakumullahu khairan, host, moderator. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Semoga apa-apa yang Ustadz berikan kepada kami dapat kami amalkan lebih baik lagi. Ada pertanyaan dari Ummahat di USA, Kanada, Ustadz. Boleh Anda sampaikan, Ustadz? Silahkan Ibu. Ya, Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana nasihat Ustadz dan pencerahannya bila ada seseorang berwudu? Tadi Ustadz mengatakan boleh dikeringkan dengan handuk. Berarti boleh juga tidak dikeringkan. Tetapi di sini ada alasannya Ustadz. Tidak dikeringkan supaya bekas air wudhu tersebut bisa menjadi tanda umatnya Rasulullah SAW di akhirat nanti ketika menuju telaga Haud. Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustadz. Kalau boleh ada satu lagi mungkin setelah ini Ustadz. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Terima kasih kepada jamaah pengajian yang ada di US Kanada. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jawaban tidak mengusap dengan handuk karena diharapkan kelak menjadi tanda bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal umatnya di hari kiamat, terutama di telaga. Maka jawabannya bahwa Rasulullah SAW sudah mengabarkan memang bahwa umatnya akan dikenalinya melalui tahjil, yaitu cahaya-cahaya pada anggota wudhunya. Maka ini tidak ada hubungannya dengan mengeringkan. Yang jelas dia berwudhu, kemudian wudhunya tersebut kelak akan menjadi cahaya. Adapun membiarkan airnya, kemudian setelah itu dianggap air tersebut nanti menjadi tanda dengannya Rasulullah SAW mengenal umatnya, maka ini belum ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya, dan dalilnya adalah keutamaan berwudhu. Tetapi keutamaan tidak mengeringkan air wudhu pada waktu membeli, tidak mengeringkan air wudhu karena
ingin agar dia mendapatkan air telaga dikenal oleh Rasulullah SAW, maka ini belum ada hal yang menunjukkan akan hal itu. Ya, cukup dia berwudu itu sudah dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengeringkannya, meskipun beliau tidak mengeringkannya dengan handuk, tetapi beliau keringkan dengan tangan beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang tidak mengapa untuk mengeringkannya, tidak mengapa juga untuk membiarkannya, tetapi tidak ada keutamaan kalau membiarkan. Itu maksudnya, tidak ada keutamaan kalau membiarkan. Yang ada adalah keutamaan berwudu, karena dengan berwudu tersebut akan terjadi cahaya-cahaya pada anggota-anggota wudunya yang dengannya Rasulullah SAW mengenali sahabatnya. Wallahu a'lam. Nah, Iya Ustaz, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua ini agak teknis tentang wudhu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baru belajar wudhu yang istinsyak, memasukkan air ke hidung. Tapi kadang-kadang tidak bisa Ustaz. Apakah bisa dibantu dengan memasukkan jari-jari kita ketika air yang kita hirup tidak masuk? Kemudian Ustaz, kalau di rumah kita mau membangun tempat wudhu, apa yang bisa Ustadz nasihatkan sebaiknya untuk posisi duduk atau posisi berdiri? Dan ketika wudhu juga Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan memijat atau menyentuh bagian yang wudhu. Tetapi terkadang ketika wudhu, di air yang mengalir dari keran, suka tidak disentuh, hanya dikucurkan saja di tangan atau di kaki Ustadz. Apakah itu sah? Atau memang harus disentuh, dipijat, dan di sela-sela? Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Beristinsyak. Caranya, saya akan sebutkan dulu caranya. Jadi, tuangkan air ke tangan kanan, kemudian setelah itu masukkan ke mulut bersamaan dengan masukkan ke hidung. Nah, seperti itu. Ya, kemudian setelah itu dikeluarkan. Nah, apabila ada yang mengatakan bahwa sulit Ustadz, maka ini perlu latihan. Perlu latihan. Kalau sulit juga sekaligus, maka boleh satu-satu. Kumur dulu, baru setelah itu masukkan air ke hidung. Ya, jadi seperti seorang menghirup ya, lalu dikeluarkan, istinthar. Kalau belum bisa, terus dicoba. Adapun masukkan tangan ya tanpa dia masukkan, maka ini tidak mengapa, tetapi itu bukan istinsyak. Yang namanya istinsyak masukkan air ke hidung, itu dimasukkan kemudian dikeluarkan. Istinsyak dan istinthar. Baik. Kemudian tempat wudhu di rumah, apakah bagusnya berdiri ataukah duduk? Jawabannya belum ada ketentuan dari syariat Islam. Mana yang paling mudah saja. Ya, yang paling mudah dia untuk diri ataupun duduk. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan apa Ibu tadi? Dengan menyentuh Ustaz. Jadi kalau air wudhunya mengalir. Ya. Berwudhu tapi tidak menyentuh, cuma mengenakan air. Maka jawabannya adalah ini kurang kesunahan. Karena yang namanya membasuh wajah, tangan, kaki, maka pada saat itu dia harus mengenakan anggota wudhu dengan air dan juga memijat-mijat. Itu namanya membasuh. Adapun dikenakan air bukan membasuh. Itu lebih condong kepada menyiram saja. Wallahu a'lam. Nah. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Mungkin satu lagi Ustaz, boleh? Silakan Ibu, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, zaman dahulu saya tidak pernah belajar wudhu seperti yang Ustaz jelaskan. Jadi taunya wudhu hanya turun-temurun diajarkan di keluarga saya. Dan pastinya ternyata itu banyak yang salah Ustaz. Apakah
yang harus saya lakukan Ustadz? Karena kalau salah wudhu, kemudian sholatnya tidak sah. Jadi sholatnya apakah juga bisa keterima Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jawabannya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian jawabannya adalah al-ithmu ala man afta. Tanggung jawab atas yang memberikan fatwa. Maka saat mungkin dia masih kecil sebelum belajar lebih detail seperti ini, maka apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang dia ajarkan, apa yang diajarkan kepada dia, maka itu yang sampai ilmu kepadanya. Oleh karena itulah seseorang tidak mengapa atas sholat-sholat yang terdahulu. Tetapi ketika dia sudah belajar, dia berusaha untuk mempraktikkan wudhu semaksimal mungkin sehingga dia paham betul bagaimana tata cara berwudhu sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, silakan. Naam, jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Assalamualaikum. Selanjutnya ada pertanyaan. Afwan, sebelumnya mungkin Anda ingin bertanya pada Ustaz. Kita lanjutkan sesi tanya jawab ini Ustaz, atau Silakan. bagaimana? Masih ada 15 menit. Baik, sampai 21.30 kurang lebih berarti Ustaz ya. Siap. Ini ada pertanyaan via chat dari Ikhwa Abu Dhabi ya. Penanya berkata, Ustaz, dalam salah satu hadis Anaca, jika saat mandi junub kita awali berwudu, lalu kita bisa langsung sholat tanpa berwudu lagi setelahnya. Kemudian pertanyaannya, jika di tengah-tengah mandi junub tadi kita menyentuh kemaluan, apakah kita harus berwudu lagi sebelum melaksanakan sholat? Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Termasuk pensyariatan mandi adalah sebelum mandi junub maka dia berwudu seperti wudu dia sholat. Lalu kemudian dia mandi junub. Dan di dalam mandi junubnya tersebut yang diawali dengan wudu tersebut dia niatkan untuk mengangkat hadas besar dan kecil. Maka itu sudah terangkat. Jadi ketika dia sudah mandi tidak perlu lagi dia untuk mengerjakan wudu. Nah sekarang di tengah-tengah mandi dia memegang kemaluan. Maka Allahu a'lam, baik itu di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah mandi ataupun wudu, maka tidak batal memegang kemaluan. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, innama hiya bid'atun minka. Kemaluanmu itu adalah bagian darimu. Bagaikan hidung, dia adalah sepotong daging dari tubuh manusia. Maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Nah. Baik, sanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Selanjutnya kami persilakan kembali untuk penanya langsung. Selanjutnya Pak Aslam, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait dengan saya dari Aslam di Denmark, Ustaz. Siap, Pak. Pertanyaan saya terkait dengan masalah membasuh tangan itu, Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan kalau awal wudhu kan, kalau yang sampai pergelangan tangan itu bersikap sunnah, tapi wajib kalau bangun tidur. Kemudian membasuh tangan dari siku itu hukumnya rukun. Pertanyaannya, kalau kita waktu membasuh tangan yang sampai siku itu, kemudian apakah juga harus membasuh lagi sampai jari jemari? Ataukah hanya cukup sampai pergelangan tadi karena yang depan, tapi kan kadang itu sifatnya sunnah pada waktu yang rukun membasuh tangan yang sampai siku, apakah juga harus lengkap dengan jari jemari atau hanya sampai pergelangan tangan? Itu pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Ya.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Terima kasih Pak Aslam yang ada di Denmark. Mudah-mudahan aman-aman saja di sana, tidak ada perang ya Pak. Aman Ustaz. Baik, tadi kita katakan membasuh kedua telapak tangan disunahkan, diwajibkan saat setelah tidur. Karena saat setelah tidur Rasulullah SAW mengatakan innahu la yadri aina batat yadu. Dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat dia tidur. Dan ini untuk kebersihan juga. Baik. Sekarang jadi masalah ketika kita mengatakan rukun, membasuh tangan sampai siku. Maka apakah bagian ini masuk rukun karena kan sudah dibasuh? Maka jawabannya adalah yang namanya membasuh tangan saat wudhu dan itu adalah rukun, bukan awal wudhu tadi yang hukumnya sunnah, itu dimulai dari jari jemari, bukan dari siku. Dimulai dari jari jemari tangan sampai ke siku. Ya. Dimulai dari jemari tangan sampai ke siku, dan siku masuk bagian basuh. Masuk bagian basuhan. Jadi kalau dikatakan tadi membasuh dari siku sampai pergelangan tangan karena yang tangan, telapak tangannya adalah sunnah, nah ini bagaimana? Tadi jawabannya adalah membasuhnya dari jari jemari sampai siku, dan siku masuk bagian dari basuhan. Itu yang dimaksud dengan membasuh tangan saat berwudu adalah rukun. Jadi rukunnya seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair, Pak. Nah. Silahkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan untuk penanya yang ingin bertanya langsung. Ada dari selanjutnya Bu Ida ya. Silakan Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya beserta keluarga dan semua jemaah kajian serta umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, izin bertanya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Saya posisi berada di Swedia, mengenai berwudu. Waktu saya berhaji, kita berwudu dengan satu botol air kecil yang ditaruh di tas karena jauh. Jadi berwudunya dengan sedikit air. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Adakah sah wudunya dapat atau bisa masuk ke kategori darurat? Yang satu lagi, begitu juga karena kita posisi di Swedia, kadang susah cari kamar mandi untuk berwudu ketika waktu sholat sudah masuk. Jadi kita berwudu dengan sebotol air juga yang ada di mobil gitu Ustaz. Apakah bisa begitu? Selanjutnya ketika mau berwudu pernah ngeliat di satu postingan tidak boleh berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khair kepada Ibu yang bertanya dari Swedia. Semoga di sana selalu sehat, walafiat, aman, sentosa. Adapun kalau kita melihat dari pertanyaan Ibu tadi, maka berapa kadar air yang paling sedikit yang bisa digunakan untuk berwudu? Itu sebenarnya pertanyaan. Baik kasus tadi di masjid atau kasus tadi di luar dan seterusnya. Maka jawabannya adalah kebanyakan para ulama berpendapat tidak ada batasan kadar air yang paling sedikit. Yang penting dia bisa membasuh seluruh anggota wudu walaupun airnya sedikit. Saya beri contoh. Air seperti ini, gelas, ya,
ini bisa digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena dia bisa membasuh seluruh anggota wudu. Kita tuangkan sedikit-sedikit, ya, kemudian kita basuh wajah, kemudian tuang lagi sedikit, kita basuh wajah. Yang penting air terkena seluruh batasan wajah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berwudu hanya dengan satu sa'. Bahkan beliau mandi hanya dengan satu sa'. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau mandi dengan satu sa'. Satu sa' itu adalah dua telapak tangan laki-laki normal ataupun manusia normal, dua telapak tangan begini, ya, kemudian diambil 4 kali. Ini satu sa'. Ya, sedangkan satu begini disebut dengan satu mud. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan satu mud, hanya satu begini saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bisa saja seseorang berwudu dari air yang ada pada botol mineral, apalagi mungkin di Swedia tempat-tempat berwudu karena masjid jarang, agak susah, maka tidak mengapa dengan cara-cara seperti itu. Bahkan di musim haji ada sebagian kaum muslimin yang menggunakan cara seperti pakai spray, disemprot air normal, disemprot, ya, kemudian diusapkan pada wajah. Ini sudah sah berwudu. Yang penting paling utama adalah air tersebut mengenai seluruh anggota wudu. Tidak mesti harus banyak airnya. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua, Ustaz. Nah, yang kedua, silakan. Yang di kamar berwudu, yang di kamar mandinya ada WC-nya. Berwudu yang di kamar mandi ada toiletnya. Maka jawabannya asal hukumnya tidak mengapa. Sebagian ulama yang membicarakan itu adalah ketika ada toiletnya untuk buang hajat, buang air kecil, buang air besar, dikhawatirkan di situ ada bekas najis. Jika dipastikan tidak ada bekas najis, maka boleh. Apalagi di zaman sekarang, kadang-kadang satu kamar mandi, ada tempat mandi, ada buang hajat, ada wastafel. Maka di wastafel dia boleh untuk berwudu. Meskipun ruangan tersebut mengandung tempat mandi dan tempat buang hajat dan wastafel. Dia boleh berwudu di situ. Yang dilarang oleh para ulama dikhawatirkan adalah apabila tempat tersebut karena ada tempat buang hajatnya dikhawatirkan masih ada najis. Nah, jika tidak ada najis maka tetap diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taib jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Selanjutnya mungkin kita cukupkan sampai sini ya, karena melihat waktu yang diberikan oleh Ustaz sudah sisa sedikit sampai 21.30 insyaallah. Mungkin anak tutup sampai sini Ustaz ya. Ya. Nah, terima kasih jemaah semua yang telah hadir bersama kami. Semoga apa yang kita dengarkan dari Ustadz bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa bermanfaat untuk kita. Itu dan ada juga Ibu Dona mengangkat tangan, mungkin mau bertanya.
Boleh kalau Ustadz izinkan, silakan Bu Dona. Kan Bu Dona? Silakan Bu Dona. Ini Anda bacakan saja Ustadz ya, via chat. Tadi Bu Dona sempat menuliskan, hanya belum masuk di Ana, tapi sekarang sudah masuk. Pertanyaan dari Apaan tadi Bu Dona bisa belum dibuka buka ya. ke mikrofon, silakan. Ya, jazakallah silakan. khair, Ustadz Barakallahu Fiik. Ana mau tanya, kalau misalnya wanita sedang haid, Ustadz, nah apakah syariat sering berwudu, itu juga termasuk yang disyariatkan bagi wanita yang sedang haid? Jazakallah khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bagi wanita haid, apakah bisa mengerjakan syariat la yuhafidh ala wudu illa mu'min? Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang beriman. Maka jawabannya tidak termasuk di dalamnya. Karena wanita haid, baik berwudu atau tidak berwudu, dia tetap dalam keadaan berhadas besar. Artinya tidak ada perubahan keadaan bagi wanita haid saat dia tetap berwudu. Dia tetap dalam keadaan hadas besar. Fungsi daripada berwudu adalah untuk menjaga dirinya dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ketika dia masih dalam keadaan hadas besar, maka tidak termasuk di dalam hadis tersebut. Ya, wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum wa barakallahu fikum. Baik, sudah sampai waktunya. Nah, sekarang tutup Ustaz ya. Nah, Jazakumullah khairan kepada para jamaah yang telah hadir sampai akhir bersama kami. Semoga apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat untuk keseharian kita dan bisa kita amalkan dengan baik. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jazakallah khairan yang telah menyampaikan ilmunya kepada kami. Semoga bisa menjadi pemberat timbangan Ustaz di akhirat kelak. Allahumma amin, barakallahu fikum. Dan juga kami mohon maaf jika ada kesalahan sikap maupun kata dari kami, dan juga mohon maaf jika ada pertanyaan yang masuk yang belum sempat kami bacakan karena terbatasan waktu yang kita miliki. Akhirul kalam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ustaz. Barakallahu fiik. Amin. Jazakallahu khair.